Shalom, kami anak Parguru Malua AKBP Resort Sola Gracia Cibitung Angkatan 2022 akan mempresentasikan tugas Parguru Malua tentang Sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus. Pernahkah saudara mendengar istilah sakramen? Apakah artinya? Perkataan sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum yang dipakai untuk menyebut perjamuan kudus. Apakah sakramen menurut konfesi HKBP? Sebutkanlah. Hanya ada dua sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita laksanakan, yakni baptisan kudus dan perjamuan kudus, yaitu yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya untuk menyampaikan anugerahnya yang tidak nampak melalui simbol yang nampak. Itulah pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan, dan kebahagiaan. Itulah yang kita peroleh dari iman. Tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu tertulis dalam Matius pasal 26, tertulis pada Markus pasal 14, tertulis pada Lukas pasal 22, tertulis pada 2 Korintus pasal 11. Siapakah yang harus memerintahkan supaya dapat disebut sakramen kudus? Hanya Tuhan Yesus Kristus dan hanya Dia. Apakah yang terpenting untuk disebut sakramen? Pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan, dan kebahagiaan. Apakah berkat Tuhan yang dijanjikan melalui sakramen? Pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan, dan kebahagiaan. Berapakah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Allah dalam Perjanjian Lama? Ada dua. Yang pertama sunat tertulis di Kejadian 17 ayat 10 sampai 14 yang berisikan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu, dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Yang kedua, domba Paskah tertulis di Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengumumnya sampai hari yang ke-14 tahun ini. Berapakah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru? Ada dua. Yang pertama baptisan kudus sebagai pengganti sunat. Mari kita baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Begini isinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu kita baca Kolose 2 ayat 11 sampai 13.
Isinya, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena Dia kamu telah dibaptiskan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meski dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Yang kedua, ada baptisan kudus pengganti domba Paskah. Mari kita baca Matius 26 ayat 26 sampai 29. Isinya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Dia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita akan membaca Ibrani 9 ayat 13 sampai 15. Isinya, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani yang kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itulah Ia adalah pengantar dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Siapakah yang memerintahkan kita untuk melaksanakan baptisan dan untuk tidak melaksanakan sunat lagi bagi orang Kristen? Pertama, Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya sebelum Ia naik ke surga. Di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, di Kisah Para Rasul 15 dan Kisah Para Rasul 21 ayat 20 dan 26, para rasul yang rapat di Yerusalem menetapkan bahwa semua orang yang masuk sebagai Kristen tidak perlu lagi untuk disunat. Mengapa terjadi perubahan dari perayaan perjamuan domba Paskah menjadi perjamuan kudus? Perjamuan makan domba Paskah adalah peringatan kelepasan bangsa Israel dari perhambaan Mesir ke tanah Kanaan. Allah yang bertindak atas kelepasan tersebut. Yang kedua, perjamuan kudus adalah memakan roti sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus dan meminum anggur sebagai darah Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal dan kebahagiaan. Sakramen Baptisan Kudus. Apakah baptisan itu? Baptisan itu bukanlah hanya air biasa saja, melainkan baptisan adalah air yang dipesankan Tuhan dan diberkati oleh firman Allah. Di manakah pesan Allah itu tertulis? Pesan Allah itu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal terakhir. Ada tertulis perintah Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan demikian. Pergilah kamu ke seluruh dunia, ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah pemberian dan keuntungan baptisan itu? Baptisan ini memberikan keampunan dosa, kelepasan dari kematian dan iblis, serta memberikan keselamatan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada baptisan sebagai firman dan janji Allah yang dinyatakan. Bagaimana bunyi janji Allah itu? Tuhan Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Markus pasal terakhir, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Bagaimana air itu mempunyai kekuatan begitu besar? Sesungguhnya bukan air itu yang mempunyai kekuatan, melainkan firman Tuhan yang ada di dalam dan menguatkan air itu, serta iman yang percaya bahwa firman Tuhan berada di dalam air itu. Karena tanpa firman Tuhan, air itu hanyalah air biasa saja dan bukan merupakan baptisan. Inilah air yang penuh berkat kehidupan dan menyucikan kelahiran kembali di dalam Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam pasal 3. Tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bagaimanakah sikap dan tingkah laku seseorang yang telah menerima baptisan? Sikap dan tingkah laku seseorang yang telah menerima baptisan ialah hendaklah Adam yang buruk di dalam hidup kita dihanyutkan oleh penyesalan dan pertobatan setiap hari dan mati bersama dengan dosa dan nafsu yang jahat. Sebaliknya, hendaklah kita tumbuh dan bangkit menjadi manusia baru yang akan hidup di hadapan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang kekal. Di manakah tertulis yang menyatakan sikap demikian? Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma dalam pasal 6, demikianlah kita telah terkubur bersama Kristus dalam upacara pembaptisan itu ke dalam kematian, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan ditinggikan menempuh hidup baru. A. Pernahkah saudara melihat acara pelantikan kepala desa? Bagaimanakah acara itu berlangsung? Tidak pernah. B. Apakah nama jabatannya setelah dilantik? Kepala desa. C. Pernahkah saudara melihat acara baptisan di gereja? Pernah. D. Terangkanlah apa yang saudara lihat mengenai acara baptisan sesuai dengan isi liturgi menurut agenda HKBP. Yang pertama yang umat, biasanya umat akan bernyanyi dengan 2 ayat. Dan pada ayat kedua, orang tua dari anak yang akan menerima baptisan kudus akan berdiri di tempat masing-masing. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, pertanyaan akan diajukan oleh pendeta dan dijawab oleh orang tua. Yang keempat, pengakuan iman rasuli yang akan dilafalkan oleh orang tua. Yang selanjutnya, pembaptisan, lalu menerima berkat, nyanyian umat. Ketika pada ayat kedua, orang tua akan kembali duduk dan doa penutup. Apakah baptisan kudus itu? Baptisan kudus ialah saluran anugerah Allah pada umat manusia, karena melalui baptisan tersebut orang yang percaya akan memperoleh pengampunan dosa, kelahiran kembali, kebebasan dari kematian dan kuasa iblis, dan akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Hal ini dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Pasal 10 ayat 48. Lalu dia menyuruh mereka baptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari, ia pergi bersama-sama dengan mereka. Pasal 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bidung mereka. Seketika itu juga dia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 1 Korintus pasal 10 ayat 1-4. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ibrani pasal 29, Ibrani pasal 11 ayat 29.
Karena iman mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Lafalkanlah, apakah baptisan itu dan di manakah pesan Allah itu tertulis? Baptisan itu bukanlah hanya air saja, melainkan baptisan itu adalah air yang dipesankan Tuhan dan diberkati dengan firman Allah. Dalam kitab Injil Matius pasal terakhir, ada tertulis perintah Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan demikian, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, ajarlah semua bangsa dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Apakah air yang digunakan dalam baptisan hanya air belaka? Bukanlah air biasa. Air itu adalah air yang dipesankan Tuhan dan diberkati dengan firman Allah. Dari manakah kita ketahui bahwa baptisan itu adalah kudus? Karena Tuhanlah yang memerintahkan baptisan tersebut, dan di dalamnya ada firman Tuhan yang berisikan tentang janji Tuhan tentang anugerahnya yang akan dianugerahkan melalui baptisan tersebut. Baca Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan baca Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Lafalkanlah, apakah pemberian dan keuntungan baptisan dan bunyi janji Allah? Baptisan ini memberikan keampunan dosa, kelepasan dari kematian, dan iblis serta memberi keselamatan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada baptisan itu sebagai firman dan janji Allah yang dinyatakan. A. Apakah keuntungan dan kebahagiaan yang akan diterima oleh para pejabat yang dilantik? Mereka memiliki kuasa untuk memerintah, memiliki banyak relasi, dan punya jaminan dari Tuhan. B. Bagaimanakah kalau dia 1. Tunduk kepada sumpah jabatannya, 2. Tidak tunduk kepada sumpah jabatannya? Jika dia tunduk terhadap sumpah jabatannya, itu artinya dia merupakan pejabat yang baik, karena dia menaati sumpah atau janjinya terhadap Tuhan dan negara, dan pastinya dia juga akan menjalankan tugasnya dengan baik. Jika dia tidak tunduk terhadap sumpahnya, itu artinya dia mengingkari janjinya dengan Tuhan, dan dia merupakan orang yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah orang yang dibaptis. Apakah keuntungan dan kebahagiaan yang akan dia terima dari baptisan kudus? Pengampunan dosa, kelepasan dari kematian dan dari kuasa iblis, serta kehidupan yang kekal. Kalau demikian, apakah orang yang dibaptis masih berdosa? Mereka masih berdosa, tetapi dosa dan kematian tidak berkuasa lagi atas mereka. Roma 6 ayat 3-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengandalkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya dalam kehidupannya dan adalah kehidupan bagi Allah. Dengan demikianlah, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Apakah itu berarti bahwa orang yang telah dibaptis tidak akan mengalami kematian lagi? Mereka akan mengalami kematian juga, tetapi mereka akan terlepas dari rasa takut kepada kematian itu. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah artinya memperoleh kelepasan dari kuasa iblis melalui baptisan? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka iblis tidak berkuasa atas kita, dan kita telah dipindahkan dari kuasa iblis kepada kerajaan yang telah dikuasai oleh Allah. Siapakah yang memperoleh kebahagiaan selama-lamanya melalui baptisan? Mereka yang percaya kepada Tuhan dan yakin atas segala janjinya. Anak kecil belum mampu untuk percaya. Lalu, bagaimanakah baptisan yang mereka terima? Baptisan itu tetap berlangsung dan berlaku atas mereka, sebab firman Tuhanlah yang memberitahukan baptisan itu dan bukan atas kehendak manusia. Karena setelah bertumbuh menjadi dewasa dan besar, mereka harus terus-menerus mempelajari firman Tuhan, dan mereka sendiri harus meyakinkan diri sendiri untuk iman kepercayaannya. Lafalkanlah, bagaimanakah air itu mempunyai kekuatan begitu besar? Sesungguhnya bukan air itu yang mempunyai kekuatan, melainkan firman Tuhan yang ada di dalam dan menguatkan air itu, serta iman yang mempercayai bahwa firman Tuhan berada di dalam air itu. Karena tanpa firman Tuhan di dalamnya, air itu hanyalah air biasa saja dan bukan baptisan. Inilah air yang penuh berkat kehidupan dan menyucikan kelahiran kembali di dalam Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam pasal 3. Tetapi karena rahmat-Nya oleh pemanggilan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. A. Para dukun sering menipu orang lain. Bila mengobati orang sakit, mereka sering mempergunakan air disertai untayan mantra yang tidak dimengerti orang lain. Tetapi, bagaimanakah halnya dengan air baptisan? Apakah yang menyertai air baptisan kudus? Firman Tuhan. Lalu, mengapakah baptisan itu mempunyai kekuatan yang sangat besar? Hanya karena firman Tuhan, yaitu perintah Tuhan Yesus dan janjinya yang menyertai air itu, serta kepercayaan orang yang dibaptis itu. Baca Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk-kakinya serta menyembahnya. Baca Matius 16 ayat 16. Dan demikian, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apakah yang terjadi kalau air itu disertai oleh firman Tuhan? Air itu menjadi air baptisan, yaitu air kehidupan yang beroleh lahir baru oleh karena Roh Kudus. Baca Titus pasal 3, 5-7 yang berkata, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Ayat 6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan
oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Apakah maksudnya lahir baru atau lahir kedua kali? Dirubah dari anak yang dimurkai menjadi anak yang dikasihani, dari manusia yang mempunyai roh yang hidup yang mati menjadi manusia yang mempunyai roh yang hidup. Itu semua bukanlah karena perbuatan manusia, melainkan perbuatan Allah semata yang bekerja di dalam hati orang-orang berdosa. Baca Efesus 2 ayat 3 sampai 6. Yang berkata, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Baca Roma 8 ayat 10 berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Pekerjaan siapakah yang memungkinkan kita menampakkan kehidupan yang telah lahir kedua kalinya? Tuhanlah yang mengerjakannya, dan Dialah yang bekerja di dalam kita melalui Roh Kudus. Bagaimanakah kehidupan orang yang telah lahir kedua kalinya? Yang pertama, kekuatannya semakin bertambah-tambah untuk melawan segala bentuk kejahatan dan semakin bersungguh-sungguh untuk mengamalkan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bacalah Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bacalah 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yang kedua, miliki keteguhan iman dan memiliki kelebihan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Lafalkanlah, bagaimanakah sikap dan tingkah laku seseorang yang telah menerima baptisan? Sikap dan tingkah laku seseorang yang telah dibaptisan adalah hendaklah adab yang buruk di dalam hidup kita itu dihanyutkan melalui penyesalan dan pertobatan setiap hari, dan mati bersama semua dosa dan nafsu jahat. Sebaliknya setiap hari tumbuh dan bangkit menjadi manusia baru yang akan hidup di hadapan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang kekal. Kalau seseorang telah dilantik untuk mengemban suatu tugas yang baru, tentu dia akan membuang segala kebiasaannya yang lama dan yang buruk, supaya dia pantas untuk memegang jabatannya yang baru itu. Kebiasaan-kebiasaan manakah itu? Perkataan atau perbuatan buruk dan kebiasaan tidak menaati aturan. Apakah yang harus kita buang setiap hari agar kita menjadi manusia baru? Ketaatan pada dosa dan kedegilan hati yang melawan firman Allah. Dengan kata lain, kita harus membuang manusia lama. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membawakan kejahatan semata-mata. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Dengan cara apakah kita membuang itu semua? Melalui penyesalan diri dan pembaharuan hati. Bagaimanakah kehidupan manusia baru? Berhati tulus, bersih, dan benar, tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bagaimanakah proses menjadi manusia baru itu berlangsung? Manusia baru adalah mereka yang telah disucikan oleh darah Kristus, yang disebut dengan lahir baru melalui penyesalan diri dan perubahan hati. Mereka lah yang telah lahir kembali dan dari roh dan dari air. Dalam hal ini Roh Kuduslah yang bekerja dan kita hanya menerimanya di dalam iman. Tertulis dalam Yohanes 3, 5, dan 16. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Baptisan ini memiliki arti dan makna yang sangat besar. Tetapi, mengapa kita membaptis anak-anak, padahal mereka belum memahami apa arti baptisan? Yang pertama, karena dari sejak kecil semua umat Kristen sudah termasuk warga umat Kristen melalui orang tuanya masing-masing. Dan yang terakhir, karena janji dan perjanjian Allah yang menyatakan bahwa baptisan itu bukan hanya untuk pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Apakah anak kecil itu telah tiba pada kehidupan yang kekal setelah menerima baptisan? Ya, tetapi Tuhan meminta iman percaya yang teguh, sehingga iman percaya harus menyertai baptisan itu. Itulah mengapa orang tua wajib menyuruh anaknya belajar sidik, supaya mereka menyaksikan iman kepercayaannya. Karena itu, orang yang telah naik sidik, ia telah jauh dari pantauan orang tua dalam segi iman, karena mereka telah mengakui iman kepercayaannya. Mengapa baptisan darurat dilaksanakan dalam gereja kita? Baptisan darurat dilaksanakan kepada anak-anak keluarga Kristen karena terpaksa, misalnya dalam keadaan sakit parah. Hal ini dilakukan agar dia ada di dalam keselamatan oleh Tuhan Yesus. Kalau ia sehat kembali, ia akan dibawa ke gereja untuk menerima berkat, tetapi tidak dibaptis ulang. Apakah yang disebut dengan baptisan orang dewasa? Baptisan ini dilaksanakan bagi orang dewasa yang atas kesediaan dan kesadarannya sendiri menjadi orang Kristen. Baptisan ini dilakukan setelah masa kursus atau belajar yang ditetapkan oleh jemaat. Dia akan dibaptis secara bersamaan pada saat dia naik sidik. Sakramen Perjamuan Kudus. Apakah perjamuan kudus itu? Para pekabar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Paulus menuliskan, pada malam Tuhan Yesus Kristus dihianati, diambilnya roti, dan setelah ia mengucapkan syukur, lalu dipecah-pecahkannya roti itu, serta memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau, perbuatlah demikian untuk mengingat aku." Sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, dan setelah ia mengucapkan syukur, lalu diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang telah ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Perbuatlah demikian setiap engkau meminumnya untuk mengingat aku." Apakah keuntungan memakan dan meminum itu? Keuntungannya telah jelas dinyatakan dalam firman ini, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Disebut bahwa di dalam sakramen itu, keampunan dosa, kehidupan, dan keselamatan diberikan kepada kita melalui firman itu. Karena di mana ada pengampunan dosa, di situ ada kehidupan dan keselamatan. Bagaimanakah mungkin hanya dengan memakan daging dan minum darah
memberikan keuntungan yang begitu besar, sesungguhnya bukan karena makan dan meminum itu yang memberi kemungkinan, tetapi firman itu yang mengatakan demikian, yang diserahkan dan dilimpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Firman inilah yang terutama dalam sakramen tersebut, di samping memakan roti dan meminum anggur. Dan barang siapa yang mempercayai firman tersebut, maka memperoleh apa yang dinyatakan oleh firman itu, yaitu keampunan dosa. Siapakah yang layak menerima perjamuan kudus itu? Sesungguhnya berpuasa dan melatih diri adalah suatu kebiasaan yang baik. Tetapi yang sebenarnya layak dan dengan persiapan yang baik adalah orang yang mempercayai firman ini, yang diserahkan dan dilimpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Tetapi barang siapa yang tidak percaya atau bimbang akan firman itu, dialah yang tidak bersedia dan tidak layak. Sebab firman itu berkata, karena engkau, maka membutuhkan kepercayaan yang sebulan-bulannya. A. Pesta perayaan apakah yang terakhir kali dirayakan oleh Tuhan Yesus bersama muridnya sebelum kematiannya? Perjamuan kudus. B. Apakah yang mereka makan pada pesta tersebut? Roti tidak beragi dari Matius pasal 26 ayat 17 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya, roti tidak berakhir, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendak kami persiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan 12 murid-murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." C. Apakah maksud dan tujuan dari pesta itu? Tujuannya adalah untuk memperingati apa yang akan Yesus lakukan bagi umat manusia. Darahnya akan tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Matius pasal 22 ayat 19 sampai 22. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan 12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Dan tujuan adalah untuk menggenapi pemeliharaan perjamuan kudus. Lukas pasal 22 ayat 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. D. Apakah yang diambil oleh Tuhan Yesus setelah mereka selesai makan? Anggur. Hal ini dapat kita baca dari Matius pasal 26 ayat 27 sampai 29. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nama perjamuan yang dilakukan Yesus dengan muridnya setelah makan itu adalah perjamuan kudus. Jika demikian, apakah perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah makan roti sebagai tubuh Kristus dan minum anggur sebagai darah Kristus. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang Tuhan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makannya sendiri, sehingga yang seorang yang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum?
maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalu-malukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Matius pasal 26, Markus pasal 14, dan Lukas pasal 22. Lafalkanlah, apakah perjamuan kudus itu dan di manakah tertulis pesan yang demikian? Para pekabar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Paulus menuliskan, pada malam Tuhan Yesus Kristus dihianati, diambilnya roti, dan setelah ia mengucapkan syukur, lalu dipecah-pecahkannya roti itu, serta memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Perbuatlah demikian untuk mengingat aku. Sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, dan setelah ia mengucapkan syukur, lalu diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau, untuk keampunan dosa. Perbuatlah demikian, setiap engkau meminumnya untuk mengingat aku. Siapakah yang memerintahkan perjamuan kudus dan kapan? Tuhan Yesus itu sendiri pada malam saat dia dihianati, Matius pasal 26, terus Markus pasal 14, Lukas pasal 22, Yohanes pasal 13. Apakah yang diterima oleh warga yang ikut dalam perjamuan kudus? Roti sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus dan anggur sebagai darah Tuhan Yesus Kristus. Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Tidak, roti dan anggur itu tetap. Tetapi melalui roti dan anggur itu kita memakan tubuh dan meminum darah Kristus. Lafalkanlah, apakah keuntungan memakan dan meminum itu? Keuntungannya telah jelas dinyatakan dalam firman ini, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Disebut bahwa di dalam sakramen itu keampunan dosa, kehidupan dan keselamatan diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Karena di mana ada pengampunan dosa, di situ ada kehidupan dan keselamatan. A. Pernahkah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, dia selalu menggenapi janjinya, tidak peduli sebesar apapun janjinya, tidak peduli selama apapun janjinya, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menggenapi janjinya. B. Apakah kamu percaya atas janjinya yang mengatakan bahwa kita memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari perjamuan kudus? Saya percaya atas janji Tuhan itu. Apakah makna dan keuntungannya? Kita memperoleh pengampunan dosa, kehidupan, dan kebahagiaan. Kalau kita telah memperoleh pengampunan dosa melalui baptisan, mengapa kita mengikuti perjamuan kudus lagi?
Kalaupun kita sudah dibaptis, kita sering lagi jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon pengampunan dosa. Dan agar kita selalu dimampukan untuk melawan segala kehendak iblis. Kekuatan tersebut dapat kita peroleh melalui perjamuan kudus. Dan lagi, supaya yakin bahwa kita telah memperoleh pengampunan dosa, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Apakah artinya beroleh kehidupan? Yang dimaksud ialah kehidupan rohani di mana kita bersekutu dan bergaul dengan Allah, karena Dialah sumber kekuatan untuk melawan kehendaknya. Apa pula artinya beroleh kebahagiaan? Yang dimaksud ialah kebahagiaan kekal di mana kita hidup dengan Allah untuk selama-lamanya. Sebagai pendahuluan, maka kita akan menikmati kebahagiaan itu di dunia ini. Karena itulah keyakinan kita bahwa Tuhan Allah menyertai kita, sehingga memampukan kita untuk melakukan segala tantangan dalam hidup ini. Lafalkanlah, bagaimanakah mungkin hanya dengan memakan daging dan meminum darah memberi keuntungan yang begitu besar? Sesungguhnya bukan karena memakan dan minum itu yang memberikan keuntungan, tetapi firman itu yang mengatakan demikian, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk pengampunan dosa. Firman inilah yang terutama dalam sakramen tersebut, di samping memakan roti dan meminum anggur. Dan barang siapa yang mempercayai firman tersebut, memperoleh apa yang dinyatakan oleh firman itu, yaitu keampunan dosa. Kita menerima keuntungan besar dari perjamuan kudus adalah karena firman Tuhan yang menyertai makanan dan minuman itu. Perkataan manakah yang menjadi inti pokok dalam makanan itu? Yaitu firman Tuhan yang mengatakan, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Lafalkanlah, siapakah yang layak menerima perjamuan kudus itu? Sesungguhnya berpuasa dan melatih diri adalah suatu kebiasaan yang baik, tetapi yang sebenarnya layak dan dengan perjalanan yang baik adalah orang yang mempercayai firman ini, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Tetapi barang siapa yang tidak percaya atau mengamalkan firman itu, dialah yang tidak bersedia dan tidak layak. Sebab firman itu berkata, karena engkau membutuhkan kepercayaan yang sebulat-bulatnya. Mengapa saudara belum diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus? Karena orang yang sudah di sini harus melewati proses pengajaran atau katekisasi untuk memahami makna perjamuan kudus dan mempunyai iman dengan Allah. Siapakah yang boleh mengikuti dan menerima perjamuan kudus? Yang bisa menerima perjamuan kudus hanya orang-orang atau jemaat yang sudah menjalani mensini, yaitu bagian dari pengakuan iman dalam gereja-gereja Protestan. Apakah dan bagaimanakah persiapan kita untuk mengikuti dan menerima perjamuan kudus? Satu, mempersiapkan diri dengan menyediakan waktu untuk melakukan dan memikirkan pelanggaran dan dosa yang kita lakukan setiap hari. Selanjutnya, menyesalinya di hadapan Allah. 2, berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan bertobat. 3, percaya kepada firman Tuhan beserta semua janjinya. 4, merenungkan dan mendalami kekudusan dan kegunaan perjamuan kudus, yaitu supaya kita menjadi waris kehidupan kekal dan keselamatan yang dijanjikan kepada kita. 5, bersedia berdamai dan mengampuni setiap orang yang membenci kita. Apakah peringatan Tuhan Allah kepada orang yang merendahkan perjamuan kudus? Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tidak mau dihina atau direndahkan oleh siapapun. Karena itu Dia sangat keras dan tegas menegur dan menghukum setiap orang yang merendahkan dan menghina perjamuan kudus. Setiap orang yang menganggap rendah perjamuan kudus adalah sama dengan orang yang meminta hukum atas dirinya. 1 Korintus 11 ayat 27-34. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti
atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang makan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Bagaimanakah perangai atau perilaku setiap orang yang telah menerima perjamuan kudus? Tidak mengulangi dosa yang pernah ia lakukan. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang kedua, bersedia membuang rasa benci dan dendam. Matius 5 ayat 23-36. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Lalu kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang telah diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankannya kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut. Yang ketiga, menampakkan buah-buah roh dalam hidupnya sehari-hari. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Yang keempat, memberitakan kasih setia Tuhan Allah melalui ucapan, pikiran, perilaku yang nampak dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.